Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Husnul, peserta pendidikan dasar di Medis Ashifa dengan nomor peserta 1220. Pada kesempatan sekarang, aku mau belajar tentang basic life support. Yuk ikut aku. Mungkin teman-teman pernah ya mendengar di sini tentang berita korban henti jantung dan henti napas. Dan korban ini diselamatkan dengan bantuan hidup dasar. Sebetulnya apa sih bantuan hidup dasar itu? Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu initial assessment. Sesuai namanya, initial assessment adalah penilaian awal ketika kita bertemu dengan korban. Initial assessment dibagi jadi dua, ada primary dan secondary survey. Primary survey bisa dilakukan oleh siapapun termasuk kalian, dan ini tujuannya untuk menyelamatkan hidup korban. Sementara secondary survey ini dilaksanakan oleh tenaga medis yang profesional. Ini terdiri atas anamnesis dan pemeriksaan lainnya. Makanya kali ini kita akan belajar lebih banyak mengenai primary survey dan juga bantuan hidup dasar. Untuk primary survey, kita mengenal ada singkatan DR ABCDE. D artinya danger. Di sini kita menilai apakah keadaan memungkinkan apabila korban kita selamatkan. Kita punya 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan juga aman korban. Aman diri berarti kita harus memastikan bahwa diri kita mampu untuk melakukan pertolongan dan juga sudah memasang alat pelindung diri. Kemudian aman lingkungan, kita lihat apakah posisi korban jatuh itu memungkinkan untuk kita lakukan pertolongan, apakah tanahnya rata dan juga kuat. Kemudian untuk orang-orang di sekitar kita yang merumuni dan menonton, kita harus singkirkan juga mereka. Selanjutnya, aman korban. Kita lihat apakah korban punya kenalan di sekitar yang tahu bahwa apakah ini korban memiliki HIV, apakah memiliki hepatitis B. Jangan sok hero karena jangan sampai kita tertular penyakit dari korban tetapi kita tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban. Kemudian huruf R atau response. Kalau di kedokteran kita belajar yang namanya Glasgow Coma Scale. Nah, untuk response ini merupakan penyederhanaan dari GCS itu, yaitu ASNT. Awas, suara, nyeri, tidak respon. Ini merupakan tingkatan korban apakah dia sadar atau tidak. Kemudian huruf A yaitu airway. Kita amati apakah jalan napas korban sudah baik. Caranya adalah buka mulut, mengangkat dagu, dan juga tekan dahi. Selanjutnya B yaitu breathing. Kita amati juga apakah fungsi pernapasan korban sudah baik. Misalnya dengan mendengarkan napas korban dan juga melihat naik turunnya dada. Selanjutnya yaitu C atau circulation, yaitu peredaran darah. Kita amati apakah ada luka terbuka. Jika ada, berarti kita harus tutup dan juga tekan. Selain itu, untuk circulation juga kita harus amati apakah nadi pasien bisa teraba. Dan kita juga bisa mengecek capillary refill time. Kalau korbannya normal, berarti CRT-nya di bawah 2 detik. Selanjutnya yaitu D, yaitu disability. Peredaran darah yang terganggu dan juga napas yang terganggu bisa menurunkan suplai nutrisi kepada otak. Jika otak terganggu, berarti pasien mengalami disabilitas. Yang terakhir adalah E atau exposure. Di sini kita meminimalisir exposure yang terjadi pada pasien. Misalnya pada pasien tenggelam, kita minta izin untuk melepas pakaian dan menggantinya dengan yang kering dan juga memberinya selimut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bantuan hidup dasar. Kali ini aku akan lebih menekankan pada resusitasi jantung paru. Tapi untuk langkah-langkahnya ini aku jelaskan berturut-turut jika kalian menolong sendirian. Baiknya sih ada temen ya, supaya ada yang bantuin dan kamu tidak capek sendiri. Dan langkah-langkahnya itu bisa berjalan beriringan. Nah, kita ketemu korban nih. Kita harus memperkenalkan diri dan minta izin untuk menolong korban. Kemudian kita baca basmalah dan juga pasang alat pelindung diri. Kita goncang dan tepuk badan korban sambil berteriak, "Kang, Kang, bangun, Kang!" Dan setelah kita mengetahui kalau korban ini tidak sadar, kita segera telepon darurat. "Assalamualaikum, saya Husnul di Jalan Sayang atas Jatinangor sebelah Kopa. Saya menemukan seorang korban tidak sadar diri, tidak ada nadi, dan tidak ada napas dengan penyebab yang belum saya ketahui. Minta tolong bawakan ambulans dan AED ke tempat saya. Saat ini saya sendiri akan berusaha memberikan resusitasi jantung paru untuk korban." Nah, untuk mengecek korban pada keadaan darurat seperti ini, kita pakai urutannya CAB ya teman-teman.
Kalau circulation berarti kita cek nadi di karotid atau di leher ya secara awamnya, ini selama 5 detik. Lalu airway kita amati jalan napasnya. Biasanya pada pasien yang tidak punya trauma atau patah tulang leher, kita perbaiki dengan buka dagu tekan dahi seperti ini. Kita juga bisa melakukan finger sweeping untuk menghilangkan benda asing di mulut korban. Selanjutnya juga ada breathing. Kita menilai napas korban, mendengarkan sambil melihat naik turun dada. Tapi karena ini keadaan gawat darurat ya, kita harus lakukan secepat dan seefektif mungkin. Nih, setelah kita tahu bahwa nadi korban tidak teraba, kita melakukan kompresi dada. Karena tangan dominan aku kanan, aku taruh seperti ini ya. Jangan sampai salah tempat. Kita letakkan di sepertiga bagian distal sternum atau tulang dada, dan posisi tangan harus tegak lurus. Kompresi dilakukan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Jangan sampai 6 cm atau lebih. Kita perhatikan juga ya terjadi pengembalian posisi dada atau recoil. Agak membal gitu ya bahasanya. Dan kemudian kita buka jalan napas dan kita embuskan napas ke mulut pasien. Pastikan tidak ada celah ya bibir kita. Kita lakukan ini 2 kali diberi jarak 1 detik. Nah, prosedur tadi dilanjutkan selama 5 siklus. Lalu kita cek kembali nadi dan napas pasien. Kalau belum sadar pasiennya dan ambulansnya juga belum datang, kita ulangi lagi kompresi dan napasnya. Nah, alhamdulillah ya kalau pasien bisa sadar setelah diberikan bantuan hidup dasar. Kita bisa tempatkan dia ke posisi recovery, yaitu miring ke kanan, menaruh tangan kiri di bawah kepala, dan kaki kiri menekuk di atas kaki kanan. Setelah ambulans datang, jangan lupa teman-teman cek terus pasiennya setiap 15 menit sekali. Caranya sama ya teman-teman, melihat dari ABC. Nanti saat di vaskes, jangan lupa temani pasiennya dan ceritakan riwayat apa yang terjadi. Lelah juga ya. Hati-hati di jalan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.